Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin di sini saya akan memaparkan tentang kerangka kurikulum. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekarang ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membacakan doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, untuk kerangka kurikulum ini mungkin sebelumnya ya ada yang sudah tahu atau pengertian dari kurikulum itu sendiri apa secara umum. Mungkin Bapak, Ibu ada yang tahu pengertian kurikulum secara umum apa kira-kira? Ya, kurikulum bisa sebagai acuan ya, acuan dalam pembelajaran. Terus ada lagi enggak? Bu Hafsah mungkin? Sama acuan. Sama Bu Yuyun. Mungkin ada yang menambahkan? Cukup, Pak. Ya. Kurikulum di sini ya tadi yang diutarakan oleh Bu Dewi, jadi memang betul ya. Jadi pada dasarnya kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran ya atau program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga dan akan diberikan kepada peserta didik dengan tujuan atau periode tertentu. Itu yang dimaksud dengan kurikulum pada umumnya. Jadi seperangkat mata pelajaran ya atau program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah itu. Nah di sini garis besarnya ya itu untuk kerangka kurikulum itu pertama yaitu pendahuluan, kemudian kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, kemudian kira-kira apa yang diharapkan dari pelatihan unit modul kerangka kurikulum ini? Ya. Jadi yang diharapkan adalah bahwa peserta dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk memahami dasar kurikulum sekolah penggerak, serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid atau pada peserta didik. Itu yang diharapkan. Ya. Sedangkan capaian dari unit modul ini adalah kerangka dasar kurikulumnya, ya bahwa tujuannya peserta dapat memahami pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran. Kemudian dari profil pelajar Pancasilanya, peserta didik menjelaskan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga peserta dapat menjelaskan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian juga peserta dapat menjelaskan kegunaan profil pelajar Pancasila. Kemudian dari struktur kurikulumnya bahwa peserta dapat mengetahui struktur kurikulum sekolah penggerak, terutama di SD ya, karena kita bergerak di SD. Kemudian dari prinsip pembelajaran dan asesmen bahwa peserta dapat menjelaskan fungsi dan dari prinsip pembelajaran dan asesmen peserta dapat menjelaskan apa saja prinsip-prinsip pembelajaran. Kemudian juga peserta dapat menjelaskan apa saja prinsip-prinsip asesmen. Kemudian peserta dapat menjelaskan keterkaitan prinsip pembelajaran dan asesmen.
Kemudian pada pendahuluan kerangka dasar kurikulum. Nah, ya. Kita masuk ya bahwa kerangka dasar kurikulum. Pertama itu bahwa peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang paling fundamental, yaitu kurikulum. Terus kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman. Maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Jadi kita ketahui kita sudah beberapa kali berganti kurikulum, ya. Kita mengenal dulu kurikulum berapa, Bu Yun? Kurikulum 74 ya. Dulu akan ada kurikulum 74. Kurikulum berapa lagi ya? 84 itu ya kurikulumnya. Ya sampai dengan saat sekarang ini, ya. Jadi kenapa berubah-ubah? Karena memang itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka terbentuklah untuk saat sekarang ini yaitu kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Dan salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Kewenangan pusat dan satuan pendidikan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan struktur kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Itu ya kewenangan dari pemerintah pusat. Kemudian setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Itu dari satuan pendidikannya atau dari sekolahnya, ya. Nah, ini ada bagan atau gambar, ya. Jadi dimulai dari tujuan pendidikan nasional, dari tujuan pendidikan nasional secara umum, ya. Kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian standar kompetensi lulusan. Nah, itu standar kompetensi lulusan, ada standar ISTI, ada standar proses, ada standar penilaian, dan ada standar-standar lainnya. Kemudian ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Terus, nah itu. Nah, akhirnya sampailah kepada visi dan misi satuan pendidikan, yaitu profil pelajar khas satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal, kurikulum operasional di satuan pendidikan, perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Nah, itu gambar ya, bagan. Pak, ada yang ditanyakan gitu, Pak? Nah, itu mungkin Ibu ya tentang kerangka kurikulum, mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada, Pak. Nah, ya. Kalau tidak ada, kita teruskan ya. Kita teruskan dulu. Nah, terus aja ke atas, Bu. Terus ke atas. Ini yang tadi. Terus. Nah, ini. Kemudian, pembaharuan pembelajaran di sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya. Oh, ini di SMK, Bu ya. Jadi ada yang berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Nah, untuk berbasis kompetensi,
pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai suatu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh yang dinyatakan sebagai capaian pendidikan. Capaian pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang fleksibel, capaian pembelajaran disusun dalam fase-fase. Ya, kita ketahui ya untuk di SD kan ada fase A. A itu kelas 1, 2, B 3, 4, C 5, 5, 6. Ya, itu untuk fase pembelajaran di SD. Kemudian muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Nah, kemudian dari karakter Pancasilanya bagaimana? Nah, jadi ini sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau berupa proyek indisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Jadi yang 6 itu, ya. Terus aja lah, ini SMK. Nah, kemudian penguatan literasi dan numerasi membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua pelajaran. Nah, jadi Ibu, Bapak, Ibu sekalian bahwa dalam kurikulum penggerak ini memang literasi dan numerasi lebih dikuatkan kembali ya di semua pelajaran. Artinya bukan pelajaran bahasa Indonesia saja atau bukan pelajaran matematik saja, untuk semua pelajaran ya. Jadi adanya penguatan literasi dan numerasi. Ya. Apa itu literasi dan numerasi? Literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Contoh, kemampuan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Jadi memang untuk soal-soal literasi dan numerasi di SD memang agak berbeda dengan soal-soal lainnya ya dalam bentuknya. Jadi ini ada semacam ada bentuk cerita lah, ada bentuk cerita. Kemudian siswa disuruh untuk kira-kira menyimpulkan cerita tersebut. Oleh karena itu tidak benar bahwa literasi dan numerasi banyak terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Jadi tidak hanya kepada bahasa Indonesia dan matematika saja, tetapi semua mata pelajaran. Ya, itu yang termasuk dengan literasi dan numerasinya. Dan struktur kurikulum sekolah penggerak. Jadi strukturnya PAUD, SD, SMP, dan sampai SMA. Nah, untuk di SD, ya, sekarang kita fokus ke SD. Di sini perubahan mata pelajaran. Kalau di kurikulum 2013, IPA dan IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kemudian ada arah perubahan pembelajarannya, IPA dan IPS digabung menjadi IPAS, ya, atau ilmu pengetahuan alam dan sosial sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS berpisah di jenjang SMP. Kemudian dalam kurikulum 2013 kita mengenal adanya pendekatan tematik. Kemudian dalam kurikulum ini sekolah penggerak bahwa pendekatan pengorganisasian muatan pelajaran bisa berbentuk mata pelajaran atau tematik merupakan kewenangan satuan pendidikan. Sekolah boleh tetap menggunakan tematik ataupun beralih ke pendekatan berbasis mata pelajaran. Jadi itu tergantung kepada kesepakatan sekolah, tergantung antara kesepakatan guru-guru yang mungkin di sini ya. Jadi bisa
tematik lagi atau bisa berupa mata pelajaran. Alokasi waktu mata pelajaran SD kelas 1 di sini untuk pendidikan agama Islam Budi Pekerti semuanya per tahun adalah 144 jam. Dan per minggunya berarti 4 jam. Kegiatan per minggu 100 berapa ini 108 ya? Iya Pak. 108. Kemudian project minimalnya 20%, itu 36 jam. Total jam pelajaran per tahun adalah 144 jam. Nah itu ya. Kemudian juga untuk pendidikan agama Kristen, ya, kemudian juga pendidikan agama Katolik di sini diteruskan saja, Bu. Nah itu adalah sebagai contoh, ya. Kemudian usulan, ya. IPAS belum diwajibkan di kelas 1 meskipun capaian pembelajaran IPAS untuk fase A tersedia. Jadi belum diwajibkan di kelas 1. Berarti itu untuk kelas 2 ya Pak ya? Ya, untuk kelas 2. Ya. Kemudian Kemendikbud hanya mengatur total jam pelajaran per tahun dan rentang persentase alokasi waktu untuk proyek per tahun. Contohnya, mata pelajaran bahasa Indonesia 252 jam pelajaran per tahun dan 20-25% dari jam pelajaran tersebut digunakan untuk proyek kokurikuler. Kemudian Permendikbud 27 2018 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan. Opsional satuan pendidikan dapat mengintegrasikan muatan lokal dalam maupun lain atau diajarkan melalui kegiatan proyek. Langsung aja ya Pak. Iya, langsung aja. Nah itu SMP, SMA. Udah Pak. Hah? Udah? Udah. Nah itulah Bapak dan Ibu sekalian gambaran dari kerangka kurikulum yang saya paparkan. Mungkin dari Ibu mungkin ada ya kalau bisa penambahan ya. Penambahan atau kalau bertanya boleh atau menambahkan. Tidak ada? Cukup Pak. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, itulah paparan saya yaitu tentang kerangka kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.